Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mengetahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa di Alkitab itu ada nabi perempuan atau nabiah? Siapa menurut Bapak Ibu Saudara yang merupakan nabi pertama di Alkitab? Ternyata memang ada seorang nabi yang pertama kali disebut di Alkitab, tetapi banyak sekali orang yang tidak mengetahui nabi perempuan ini. Kasihan sekali perempuan yang satu ini, selalu terlupakan, selalu terpinggirkan, padahal dia penting sekali. Nanti kita akan lihat bersama-sama seorang perempuan yang dilupakan. Kaum perempuan di dalam kepemimpinan sering dianggap nomor 2. Sering dianggap dan sering dilupakan, seolah-olah kaum perempuan hanya expert di bidang konsumsi. Kalau kita mencatat Miriam itu punya saudara 2. Siapa Bapak Ibu? Musa dan Harun, ya. Kemungkinan besar yang anak pertama itu adalah Harun, yang nomor 2-nya adalah Miriam, dan yang ketiga adalah Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab kita menyatakan bahwa Miriam itu adalah nabiah. Jadi sebelum Deborah ada nabi perempuan yang namanya Miriam. Ibu-ibu terkasih dan bapak-bapak yang juga hadir pada saat ini, kita diskusi sebentar, lagi-lagi pendalaman sedikit ya. Miriam itu perannya apa sih di Alkitab, ibu bapak terkasih? Di dalam Alkitab kita menemukan Miriam itu yang paling mencolok kisahnya di Alkitab adalah berkaitan dengan perannya ketika Musa masih baby, masih anak kecil, masih yang imut-imut, yang kita tahu bersama waktu itu Firaun karena populasi orang Israel sangat banyak dan itu mengkhawatirkan buat mereka, lalu kemudian untuk melakukan pengurangan jumlah, lalu anak laki-laki khususnya bayi-bayi itu dibunuh. Ibunya namanya Yokebed, namanya papanya Musa siapa Bapak? Amram, ya. Jadi mereka tidak bisa lagi menyimpan dan menyembunyikan Musa karena Musa semakin hari semakin menangis dan mudah terdengar suaranya, sehingga kemudian kita tahu bersama dia dimasukkan dalam keranjang. Keranjang itu dikasih semacam katanya semacam aspal sebenarnya supaya dia tidak kemasukan air, lalu kemudian dilarungkan di tepi-tepian sungai, dan kemudian kakaknya yang namanya Miriam itu mengawasi dari jauh adiknya supaya jangan terjadi apa-apa, mungkin supaya jangan nanti dimakan sama buaya, jangan sampai hanyut tadi katanya kikir tadi itu ya, dan kemudian jangan sampai mungkin diambil juga oleh orang yang salah. Miriam mengawasi dari jauh. Kita sebelum bicara tentang kenabiannya dia, lihatlah dulu, renungkan dulu peran awalnya sebagai seorang perempuan yang punya adik. Lalu kemudian tadi dia memastikan agar Musa sampai di tangan perempuan yang tepat. Lalu kemudian berinisiatif untuk menawarkan sebuah solusi. Ini kreatif dia. Dapat, lalu kemudian nanti dia inisiatif, dia muncul. Mau saya bantu nggak untuk carikan yang akan menyusui buat anak ini? Dia antisipasinya luar biasa. Kaum perempuan terkenal sangat multitasking ya. Ibu-ibu ini kan multitasking ya. Dan dari Miriam kita belajar tentang sosok perempuan yang hatinya adalah hati yang penuh dengan kasih terhadap adiknya. Kepedulian yang luar biasa agar jangan sampai anggota keluarganya celaka. Jangan sampai anggota keluarganya binasa. Jangan sampai anggota keluarganya itu mengalami hal buruk. Ini yang kemudian saya sebut di dalam tema sebagai jiwa sang pembebas. Jiwa sang pembebas atau sang pemerdeka itu adalah jiwa yang tidak mau melihat orang lain susah. Jiwa yang ingin supaya orang lain mengalami kemerdekaan. Lalu kemudian kita mengetahui hati yang penuh dengan semangat membebas atau menyelamatkan. Tidak ingin adiknya menderita, tidak ingin anggota keluarganya terhilang, tidak ingin anggota keluarganya tersesat. Dia selalu menjaga dan mengawasinya. Dan di sini kita belajar tentang satu nilai spiritualitas penting yang harus dimiliki oleh kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Spiritualitas itu adalah spiritualitas seorang pembebas.
Dimulai dari keluarga. Jiwa pembebas untuk keluarga selalu memperhatikan anggota keluarga yang rentan, anggota keluarga yang rapuh, anggota keluarga yang sedang dalam ancaman. Dan di setiap rumah tangga, ibu, bapak sekalian, itu ada yang rentan, itu ada yang rapuh, itu ada yang mulai tersesat jiwanya. Ada di semua rumah tangga kita. Dan harusnya sebagai anggota keluarga, kita mengawasi, mengupayakan yang terbaik, kreatif mikirin bagaimana caranya supaya dia jangan jatuh ke tangan yang salah, jatuh ke cinta yang salah, jangan sampai dia terlibat dalam hal-hal yang buruk. Itulah hati seorang perempuan pembebas bagi keluarganya. Jadilah kaum perempuan yang selalu waspada dan memberi perhatian penuh kebaikan dan keselamatan untuk keluarga. Dengan peran kita ibaratnya Miriam, karena kita selalu mengawasi, kita selalu dengan cemas dari jauh mendoakan, dengan hati yang cemas-cemas tetapi berusaha untuk memantau, menjaga, mendoakan itu. Kita meyakini bersama keluarga kita akan mengalami berbagai kebaikan. Dengan hati jiwa pembebas yang ingin memberikan kebaikan itu, pertumbuhan anak-anak kita, cucu kita optimal, perkembangan karakternya positif, bahkan pendidikannya terbaik seperti yang dilakukan oleh Miriam. Dia memastikan adiknya jatuh ke tangan seorang perempuan yang mungkin akan memberikan pendidikan terbaik, dan Musa mengalami pendidikan yang terbaik serta imannya juga bertumbuh. Kita juga mencatat bahwa Miriam selain dia menjaga untuk adiknya, ibu-ibu buka sebentar satu bagian Alkitab, Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ya. Sungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Jadi pemimpin Israel di dalam Mika pasal 6 ayat 4 yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir bukan hanya Musa, bukan hanya Harun, tetapi juga Miriam. Bayangkan, Alkitab menunjukkan di sini 3 serangkai ini. Ada perempuan yang menjadi pemimpin kemerdekaan bagi Israel. Jadi bukan hanya laki-laki, tapi perempuan adalah pemimpin kemerdekaan. 3 serangkai. Di dalam perjalanan keluar itu, kita mengetahui jadinya ternyata Miriam ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjaga keluarganya. Miriam juga adalah seorang perempuan yang dipanggil untuk membebaskan bangsanya. Jadi perempuan itu bukan hanya kerjanya domestik di rumah tangganya, tapi dia berperan di tengah masyarakat. Perempuan dipanggil Tuhan bukan hanya untuk ngurusin dapur, tapi perempuan dipanggil Tuhan untuk juga mengurusi umatnya, melayani gerejanya, melayani masyarakat. Itulah panggilan yang kita renungkan dari seorang Miriam. Dikasih oleh Tuhan, di sini kita juga belajar, kita renungkan bersama bahwa ternyata kaum perempuan dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan agar mau juga menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Misalnya, atau menjadi penyelamat, pembebas di masyarakat. Jadi keterlibatan kita di masyarakat itu adalah bagian dari panggilan seorang perempuan di dalam perspektif ini. Kehadiran kita adalah seorang pembebas di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena kehadiran kita di situ, di ruang-ruang kerja kita, akan menjadi cermin orang kenal Kristen seperti apa. Itulah sebabnya perempuan juga bertugas untuk berbakti bagi Tuhan, tetapi juga memberkati masyarakat di mana kita berada. Alkitab Perjanjian Lama kita kurang menjelaskan secara detail perannya Miriam ini seperti apa. Dia tidak mendetail menjelaskan kepemimpinannya itu seperti apa. Memang tidak dijelaskan. Harap dimaklumi bahwa Alkitab kita mempunyai budaya patriarki, di mana tetap laki-laki menonjol. Sedikit malu-malu tetapi harus diakui di Alkitab bahwa ya sih Miriam juga pemimpin, dia juga nabi, dia juga adalah seorang pembebas.
tapi porsinya kecil, tidak ditunjukkan secara mendetail. Ada yang dijelaskan secara mendetail, paling tidak tadi sudah disebutkan di dalam Keluaran 15 ayat 20. Konteksnya adalah setelah peristiwa Tuhan membelah laut Teberau itu, lalu kemudian Firaun Israel lewat, tapi Firaun dan tentaranya ditutupi oleh laut sehingga tenggelam. Ya, jadi bukan Musa yang tenggelam tadi, tapi ternyata Firaun yang malah tenggelam. Maka begitu si Miriam ini melihat peristiwa yang ajaib itu, langsung bacaan kita mengatakan, lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Begitu melihat mujizat dari Tuhan, respon pertama dari seorang pemimpin perempuan ini adalah memuji Tuhan. Saat yang lainnya masih terbingung-bingung, sang perempuan langsung mengatakan haleluya. Dia kemudian mengambil alat musik. Yang pertama diambil itu alat musik, rebana yang diambil pertama-tama. Dan begitu dia angkat rebananya, semua perempuan Israel maju ke depan. Semua terinspirasi dengan dia. Dan kemudian dalam bacaan kita, Miriam bernyanyi memimpin mereka. Kalimat nyanyiannya, syairnya, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Dua inti di situ. Dia mau mengatakan, mari kita bernyanyi. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu maha kasih dan maha kuasa atas kita. Dan dia tidak membiarkan terjadinya ketidakadilan. Siapa yang menjadi penindas, siapa yang memberikan hal-hal buruk bagi orang lain, Tuhan tidak tidur. Dia adil dan akan bertindak seperti yang terjadi pada saat ini. Itulah inti tariannya yang terjadi pada saat itu. Mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Maka di sini kita belajar lagi tentang jiwa sang pembebas, yang bukan hanya terlibat membebaskan masyarakatnya, membebaskan bangsanya, membebaskan umat Tuhan, tetapi dari Miriam kita belajar bersama bahwa kaum perempuan dipakai oleh Tuhan untuk juga menjadi inspirasi bagi kaum perempuan lainnya. Inspirasi yang diharapkan oleh firman Tuhan itu bukan soal tentang model kita. Inspirasi yang diharapkan dari kita sebagai seorang pemimpin bukan tentang penampilan kita, tetapi soal tentang kualitas kita dalam perkataan kita, dalam hidup spiritualitas kita, dalam karya kita. Itulah Miriam. Dia pasti perempuan yang sangat sederhana, tetapi inner beauty-nya, kualitas kepemimpinannya, performanya, itu yang menjadi rujukan buat perempuan-perempuan lainnya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan juga untuk menjadi pemimpin di keluarga, di masyarakat, dan menjadi inspirasi, jadi teladan seperti Miriam. Dan kita membimbing orang lain. Di mana kita berada, bimbinglah orang lain untuk bisa melihat kasih Tuhan. Bimbinglah orang lain untuk merasakan kasih Tuhan. Kita membimbing orang kepada Tuhan ketika dia punya pergumulan, kita jadi teman yang ikut bersama-sama dalam kegiatan membawa sukacita di situ. Di situ orang bisa merasakan kasih Tuhan. Di situ orang bisa merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kita hadir dan kemudian menjadi orang yang membuat orang lain merasakan kasih Tuhan. Membuat orang dapat melihat kebaikan Tuhan seperti ini. Itulah Miriam. Tugas kenabiannya, tugas kepemimpinannya. Tidak sehebat barangkali Harun dan Musa, tidak sefrontal Musa dan Harun, tapi jelas dengan lembut, dengan tenang, dengan kegembiraan dia memimpin perempuan-perempuan lainnya. Agar dijiwai, karena ternyata memimpin liturgi, mengajak orang memuji Tuhan, mengajak orang untuk berdoa, memuliakan Tuhan, itu dikatakan di sini, marilah kita menyanyi bagi Tuhan. Ada spirit di situ. Karena setiap kata yang kita ucapkan dan setiap kepemimpinan yang kita lakukan di depan ini akan menjadi berkat, menginspirasi dan memimpin orang lain dalam Tuhan. Itu adalah ajakan buat kita dimanapun kita berada menjalankan tugas-tugas keliturgian kita. Dan jangan malu-malu, ibu-ibu terkasih, karena ternyata Tuhan memberi kepercayaan khusus kepada perempuan untuk memuji Tuhan dalam pujian, musik, dan tarian. Tapi umat melihat tarian itu sebagai sebuah berkat. Maka menyanyilah untuk Tuhan, menarilah untuk Tuhan,
bawa perubahan untuk gereja kita, untuk kota kita, untuk masyarakat dengan pujian dan tarian. Pasti kita masih punya pergumulan dengan kekotoran-kekotoran batin. Di tiap hari kita bergumul dengan itu. Ada juga di antara kita sebagai kaum perempuan yang punya pergumulan kesedihan kita atau duka cita yang belum selesai dalam kehidupan kita. Ada juga yang bergumul, ada kemarahan dalam dirinya melihat segala situasi. Ada di antara kita yang punya pergumulan yang sampai sekarang belum menemukan jawaban doa daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memanggil, mengutus kita. Meskipun kita punya kelemahan, Miriam punya kelemahan. Ada kesalahan Miriam di Alkitab terhadap saudaranya Musa. Kesalahannya itu khas banget kesalahan perempuan. Ya, tapi kita nggak bahas di sini. Nanti silakan cari tahu di rumah apa kesalahan Miriam. Itu adalah pergumulan dia sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi, seorang hamba Tuhan, juga tidak luput dari kotoran batin. Pasti ada pergumulan batin. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk melayaninya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk ditugaskannya menjadi pembebas bagi keluarga. Musa punya kelemahan, Harun punya kelemahan, Miriam punya kelemahan. Dan istimewanya lagi ibu terkasih, tiga-tiganya tidak masuk tanah Kanaan. Tiga-tiga hamba Tuhan ini sama-sama hanya bisa melihat dari luar. Mereka disuruh membebaskan meskipun mereka tidak sampai ke tanah pembebasan itu. Tetapi yang dicari Tuhan bukan yang sempurna. Yang dicari Tuhan adalah yang mau dipakai menjadi alat di tangannya. Selagi kita masih punya nafas kehidupan, selagi kita masih punya tenaga untuk melakukan sesuatu, selagi kita masih punya kesempatan untuk berbuat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat, tetap setia untuk melayani Tuhan. Jangan menyerah untuk rumah tangga kita. Apapun pergumulannya, jangan menyerah untuk rumah tanggamu. Jangan menyerah untuk kebaikan gerejamu. Jangan menyerah untuk kebersamaan antar gereja. Jangan menyerah untuk membawa dampak bagi masyarakat kita. Jangan menyerah. Tuhan mengutus kita menjadi pembebas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui persekutuan kita pada hari ini, dan maka kita akan menjadi perempuan-perempuan yang saling melayani, saling menginspirasi. Kita menjadi terang bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Ingatlah, kita jadi inspirasi bagi masyarakat. Jadi terang agar Kristus dibaca dari sikap dan tingkah kita di tengah masyarakat. Terjadi transformasi bagi kota kita, bagi gereja-gereja, bagi hubungan antar iman, dan bagi Indonesia. Jadilah sang pembebas. Amin.